Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan makalah yang ditulis oleh Saudara Anissa, Faiz, Muafiq, Alvano, Zahra Baiti Ramadhani. Judulnya tentang syarikoh. Di judul sama dengan tema mata kuliah pertemuan ke-7 ya, di kata pengantar. Ini ada kata pengantar ya. Kayaknya nggak perlu kata pengantar karena ini makalah. Daftar isi mungkin iya, pengantar nggak perlu. Oke, di bab 1 karena berbicara pada masalah syarikoh, di bab 1 ini kira-kira ada nggak tentang pencurian? Ini hukum merupakan peraturan yang melekat pada diri setiap manusia sejak dalam kandungan hingga sampai meninggal. Ini masih sangat umum ya. Selain itu hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi tujuan daripada hukum. Yang kedua, syarikoh. Nah, ini melompat. Harusnya dikaitkan dengan kalimat yang mana kalimat itu bisa menggabungkan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lain. Itu kayaknya seperti itu. Kalau masukannya di rumusan masalah ada 3, 1, 2, 3. Yang satu, apa yang dimaksud dengan jarimah syarikoh. Yang kedua, apa saja yang menjadi dasar hukum. Yang ketiga, apa saja ukubah. Jadi ini pertanyaannya hanya menggunakan satu nuansa ya, menggunakan apa. Harusnya ya mungkin ada apa, ada mengapa, dan ada bagaimana. Itu mungkin lebih tepat. Kalau pengen lebih dalam, mungkin dengan menggunakan mengapa ya, atau bagaimana. Jadi mengapa hukum syarikoh itu ada dalam terapan pidana Islam, mungkin gitu. Yang kedua, bagaimana penerapan hukum syarikoh itu di negara-negara muslim atau implementasinya gitu. Atau bagaimana penerapannya hakim ketika menjatuhkan pidana syarikoh terhadap pelaku syarikoh itu sendiri gitu. Apa yang menjadi pertimbangan hukumnya gitu. Mungkin bisa seperti itu. Kalau pengertian kayaknya nggak menjadi masalah. Ada cuma mungkin di referensinya ya perlu banyak. Di penutup atau di simpulan, jarimah syarikoh merupakan perbuatan yaitu mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemiliknya. Titik. Di Indonesia, jarimah syarikoh bisa diartikan sebagai pencurian, entah itu mencuri jumlah besar maupun sedikit atau jumlah besar ya. Oleh karena itu jarimah syarikoh memiliki kaidah di dalam hukum pelaku akan mendapatkan sanksi atau sesuatu hukum berupa potong tangan yang disebut kisos. Nah, ini kayaknya perlu disederhanakan lagi karena ini belum menjadi sebuah simpulan dalam sebuah penutup dalam sebuah riset atau makalah. Jadi kalau Anda menulis makalah itu urutannya satu ya latar belakang, yang kedua kajian teori, yang ketiga adalah diskusi itu bahasa gampangnya adalah pembahasan, analisis dan pembahasan. Yang keempat adalah di simpulan. Nah,
Cara menyusun simpulan yang baik itu tidak mengambil beberapa definisi, tetapi menggabungkan antara pembahasan argumen ditambahi analisis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi misalnya saja, tapi ini mungkin paragrafnya bisa diperbaiki. Jadi misalnya penerapan dari Mas Syarikoh dalam pidana Islam itu tetap masih eksis di negara-negara Muslim. Ini didasarkan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Akan tetapi implementasi potong tangan di beberapa negara-negara Muslim itu berbeda-beda karena di dalamnya dalam penerapan nisab 1 dirham para hakim-hakim ini berbeda. Ini yang menjadi perbedaan di fikih jinayat dibandingkan dengan beberapa KUHP pidana yang begitu lebih detail membahas tentang pencurian. Mungkin bahasanya seperti itu. Jadi tidak beberapa menggunakan definisi, karena di dalam simpulan itu sudah tidak perlu Anda menggunakan definisi-definisi, tetapi Anda lebih banyak menggunakan paragraf-paragraf yang Anda susun berdasarkan analisis dan pembahasan. Kemudian di daftar pustaka daftar pustaka ini tidak sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi ya. Jadi daftar pustaka ini kan harusnya menggunakan modelnya Chicago of Manual Style. Chicago Manual Style itu Anda bisa lihat saya pasang di template jurnal ijssr.net. Itu ada, nah di sini out of deadline. Nah ini saya nggak hafal linknya, maka saya taruh di situ. Nah ini Anda harus mengikuti format ini, namanya Chicago Manual of Style, dan format ini merupakan format penulisan karya ilmiah berbasis footnote. Ingat bahwa tulisan artikel Anda itu menggunakan footnote, maka ini adalah referensi terbaik bagi Anda. Ini lebih jelas daripada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun Fakultas Syariah. Ini jauh lebih lengkap dibandingkan buku yang disusun di Fakultas Syariah. Meskipun di dalamnya ada saya, tapi ya namanya buku ya, itu comot-comotin. Tapi ini lebih jelas. Jadi kalau note itu catatan, berarti di dalamnya ada catatan kaki gitu. Footnote itu menggunakan koma. Tapi ketika di daftar pustaka ini bibliografi enter itu ini yang ada di daftar pustaka. Di daftar pustaka itu menggunakan titik, ini titik, ini titik. Kemudian kalau kota titik 2, kemudian penerbitnya Nuzok, Penguin Press, 2016. Nah gitu. Ini ada dari jurnal juga ada, dari buku translate ada, e-book juga ada. Dari contoh jurnal, footnote-nya gini. Kalau pakai link HTTP-nya ada http://doi. Kalau di biografinya ini ada. Jadi yang miring itu adalah nama jurnalnya, tetapi judulnya menggunakan tanda petik. Nah ini ada dari mana? Anda ketik aja ijssr.net. Ntar ada, ini ada di sini, author guideline. Nah ini ada Chicago Manual of Style. Ini jurnal yang saya kelola sama Pak Zayati. Kalau nggak tahu saya, ini ada foto saya. Ini ada Pak Zayati, ada saya, ada Kang Ubed. Ya, itu mungkin yang
perlu Anda perhatikan ketika menulis ya, menulis itu intinya latihan. Kalau Anda melatih diri Anda menulis, maka lambat laun tulisan Anda akan baik. Ini ada contoh ya, contoh artikel, contoh saja. Mungkin di email saya, email. Nah, ini. Nah, ini contoh. Ini tulisan-tulisan yang sudah diedit oleh orang luar ya, orang luar. Ternyata terjemahan saya itu masih banyak yang salah. Ini tulisan beberapa. Ada yang perlu di-delete. Ini contoh yang di-delete, yang tidak perlu ditulis lagi di sini. Nah, ini nggak perlu. Yang ini nggak perlu ditulis. Nah, ini the regularly ini sampai new era ini nggak perlu ditulis, tapi lebih baik di-delete. Jadi itulah. Jadi menulis itu, nah ini yang perlu di-delete karena pengulangan menurut mereka. Artinya kalimat ini nggak efektif. Jadi kalau tulisan Anda itu diorek-orek, itu ya santai saja, nggak perlu apa ya, gelisah. Gelisah itu bahasanya apa? Ya seperti itu. Ini tulisan siapapun itu pasti ada minusnya, karena manusia itu kan saling melengkapi ya, melengkapi. Yang penting Anda gunakan pedoman kaidah penulisan. Contoh artikel yang disubmit di jurnal internasional, di apa, Fieldwork in Religion, Fieldwork in Religion, Fieldwork in Religion. Nah, di sini ini ya, Fieldwork in Religion. Ini di sini ini beberapa artikel. Nanti kalau artikelnya bagus, maka bisa dipublikasikan di jurnal seperti ini. Nah, dan makalah itu adalah cara untuk menulis artikel dengan baik. Kalau Anda sudah bisa menulis artikel dengan baik, ya kemungkinan Anda bisa menulis. Maka tulisan yang baik itu tulisan yang penuh. Ini kan penuh. Kolom-kolomnya nggak bolong-bolong itu loh. Kolom-kolomnya nggak bolong. Ini kan nggak ada bolongnya. Mana bolongnya kan nggak ada. Beda dengan makalah tadi, misalnya ini. Nah, makalah ini kan masih banyak bolong-bolong. Bolongnya di mana? Nah, ini masih bolong. Ini nggak terpenuhi. Nah, ini juga nggak terpenuhi. Maka tulisan yang baik kalau dalam penulisan artikel ilmiah itu adalah tulisan yang banyak penuhnya dalam layoutingnya. Kemudian konsistensi penggunaan footnote dan lain sebagainya. Kapan harus miring dan tidak miring. Contoh ini KUHP. Pasal 364 KUHP kemudian menegaskan bahwa, kata-kata kemudian menegaskan bahwa itu kan kalimat yang mungkin tidak akan enak untuk dibaca dan didengar di telinga ya. Pasal 364 KUHP menyebutkan itu ada bahwanya nggak usah menyebutkan. Kemudian nggak perlu miring. Mengapa harus miring? Mengapa harus pakai tanda petik? Nah, kapan penggunaan tanda petik? Tanda petik itu kan digunakan ketika kalimat itu belum disetujui.
Misalnya Anda menggunakan istilah-istilah yang menurut Anda paksakan untuk orang lain, ya, itu tanda petik. Atau tanda untuk menekankan kepada sesuatu, itu tanda petik. Maka penggunaan tanda baca itu harus Anda ikuti dengan, nah ini contohnya miring ya. Kapan tulisan itu harus miring dan tidak. Ketika Anda menulis tidak perlu miring, karena tulisan miring itu dipakai satu ketika tulisan itu masih dalam bentuk transliterasi atau bahasa asing gitu loh. Yang kedua, tulisan itu untuk membedakan dengan tulisan yang lain, maka Anda menggunakan miring. Nah, gitu. Tapi ngosok sebanyak ini Anda membedakan dengan apa kan nggak mungkin. Nah, itu salah satu. Nah, ini Anda bisa latihan seperti ini dengan cara Anda sering banyak membaca artikel-artikel ilmiah yang mana tulisannya sudah barang tentu jauh lebih rapi dibandingkan ketika kita membaca artikel-artikel milik teman kita, kolega kita. Ya, mungkin itu pengantar dari saya dan ulasan dari saya terkait hasil dari tulisan berjudul tentang dari Mas Sariko. Dari saya cukup sekian, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, banyak belajar dan banyak berdoa ya supaya kita sukses. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.